Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Herneti. Baiklah, pada kesempatan ini di sini kita bakalan membahas bagaimana cara menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil atau rank dari suatu fungsi. Terutama di sini kita bakalan membahas nanti bagaimana cara menentukan domain dan rank dari fungsi linier, fungsi rasional, fungsi irasional, dan fungsi kuadrat. Tetapi sebelum kita memasuki bagaimana teknik dari menentukan domain dan rank dari fungsi-fungsi tersebut, terlebih dahulu di sini kita harus tahu linier itu bentuknya bagaimana, rasional itu bentuknya bagaimana, irasional bentuknya bagaimana, dan fungsi kuadrat itu juga bentuknya bagaimana. Di sini pada slide ini bakal Ibu tampilkan kalau yang namanya fungsi linier yaitu fungsi yang bentuk umumnya itu fx sama dengan ax tambah b, di mana variabelnya itu berpangkat 1. Dan jika kita gambarkan pada kartesius, maka gambarnya itu berbentuk garis lurus. Kemudian yang kedua, fungsi rasional. Fungsi rasional ini fungsi yang berbentuk pecahan. Ada pembilang, ada penyebut, di mana bentuk umumnya itu fx sama dengan gx per hx, di mana gx dan hx-nya itu nanti harus sama-sama mengandung variabel, terutama ini hx-nya ya, yang penyebutnya itu harus mengandung variabel. Dan jika kita gambarkan pada grafik, maka gambarnya itu seperti yang tertampil pada slide, bukan berupa garis lurus. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi irasional. Kalau irasional ini artinya fungsinya itu berbentuk akar. Bentuk umumnya fx sama dengan akar dari gx. Gx-nya ini nanti tergantung bagaimana bentuk gx-nya, maka itulah gambarnya pun bakalan berbeda. Jadi di sini ada 3 jenis kurang lebih gambar dari fungsi irasional ini. Kemudian yang keempat, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana dia variabelnya itu berpangkat 2 ya. Pangkat tertingginya itu berpangkat 2. Dan jika kita gambarkan pada kartesius, maka itu gambarnya berupa grafik, bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Jadi itulah macam-macam atau bentuk-bentuk dari keempat fungsi tersebut ya. Kemudian ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan dalam menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil dari fungsi-fungsi yang kita bahas tadi. Di sini ada syarat pertama, jika fungsi itu berbentuk rasional atau berbentuk pecahan, yang bentuknya tadi bentuk umumnya fx sama dengan gx per hx, maka di sini penyebutnya hx ini tidak boleh sama dengan 0. Dan yang kedua, jika nanti fungsinya berbentuk irasional atau berbentuk akar, seperti bentuk umumnya tadi fx sama dengan akar dari gx, maka yang di dalam akarnya ini harus besar sama dengan 0. Jadi dia harus besar sama dengan 0. Jadi kalau rasional pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalau dia irasional, maka di dalam akarnya harus besar sama dengan 0. Dan jika yang ketiga, syaratnya jika mereka berbentuk gabungan, artinya dia berbentuk pecahan tetapi ada akar juga. Seperti penyebutnya misalnya fx sama dengan gx per akar hx. Maka akar yang di bawahnya ini, itu syaratnya kan harus besar sama dengan 0. Tetapi karena dia berbentuk rasional, maka sama dengannya dihapus. Jadi hx besar dari 0. Namun yang keempat, jika seandainya tidak memenuhi bukan rasional, bukan juga irasional, bentuk linier dan kuadrat, maka nanti syarat yang di atas itu tidak memenuhi, maka nanti domain dan rank-nya itu adalah bilangan real. Baiklah, di sini ada 5 contoh soal yang bakalan kita bahas, di mana semoga dari 5 contoh soal ini dapat nanti menjadi referensi untuk Anda sekalian. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil
dari fungsi berikut. Nah, yang pertama fungsinya f(x) sama dengan 5x tambah 6. Yang namanya daerah asal atau domain itu adalah nilai x yang memenuhi. Sedangkan kalau daerah hasil atau range itu adalah yaitu nilai y yang memenuhi. Jadi di sini dapat kita lihat kalau fungsi f(x) sama dengan 5x ditambah 6, ini kan bukan rasional, bukan pula irasional. Jadi tidak ada syarat yang harus kita gunakan. Jadi di sini df-nya atau domain fungsinya yaitu x elemen bilangan real. Jadi dapat kita tulis df sama dengan x sedemikian sehingga x adalah elemen bilangan real. Jadi hanya begitu jika dia bukan rasional atau irasional ya. Kemudian di sini kita lanjut untuk mencari daerah hasil atau range. Untuk menentukan range, berarti langkah pertama kita harus menentukan nilai y terlebih dahulu. Nilai fungsinya itu dalam bentuk y. Jadi di sini kita harus inverskan fungsi dari f(x) sama dengan 5x ditambah 6. Cara menginverskan berarti f(x) kita ganti dengan y, kemudian y sama dengan 5x tambah 6. Ya, setelah itu kita harus dapatkan x sama dengan. Jadi pindahkan 5x ditambah 6 itu ke sebelah kiri, kemudian yang y-nya di sebelah kanan. Kita tukarkan tempat. Jadi 5x ditambah 6 sama dengan y. Kemudian yang ada x-nya tinggalkan sebelah kiri, berarti 5x tinggal, y tetap di sebelah kanan, yang positif 6 pindah jadi negatif 6. Jadi 5x sama dengan y dikurang 6. X sama dengan y dikurang 6 dibagi 5. Dapat kita lihat bentuknya seperti rasional karena ada pembilang, ada penyebut. Tetapi ingat tadi, yang namanya fungsi rasional penyebutnya harus punya variabel. Sedangkan pada fungsi ini x sama dengan y dikurang 6/5, penyebutnya angka 5 dan 5 di sini tidak mengandung variabel. Untuk itu berarti ini bukan merupakan fungsi rasional. Jadi kita tidak perlu menggunakan syarat dari fungsi rasional. Jadi di sini tidak ada syarat yang memenuhi. Jadi range-nya atau daerah hasilnya adalah elemen bilangan real. Jadi dapat kita tulis RF sama dengan Y sedemikian sehingga Y elemen bilangan real. Dapat dilihat ya nak, kalau yang namanya domain itu jawabannya harus X. Sedangkan kalau range atau daerah hasil itu jawabannya harus Y. Kemudian kita lanjut contoh soal yang kedua. Di sini ada Gx sama dengan 7x dikurang 8 untuk interval x besar daripada min 3 dan x kecil daripada 2, atau x lebih dari sama dengan min 3 dan x kurang dari sama dengan 2. Untuk x adalah elemen bilangan real. Kalau yang contoh soal pertama tadi, dia sama-sama linier, ini fungsi ya. Tetapi kalau yang pertama, itu tidak ada interval, tidak ada batas. Sedangkan contoh yang kedua ini, dia ada batas. Jadi untuk soal yang ada batas, kita tidak bisa mengerjakan langsung x elemen bilangan real, y x elemen bilangan real. Jadi untuk yang ada batas ini, itu kita kerjakan satu-satu. Jadi untuk daerah asal, atau daerah asalnya atau domainnya, berarti di sini yang menjadi intervalnya itu yang menjadikan daerah asal. Jadi df atau domain fungsi sama dengan x di mana x kurang dari min 2 dan x lebih dari sama dengan min 3. X elemen bilangan real. Jadi kita tulis intervalnya. Jadi yang menjadi interval ini yang menjadi df atau domain fungsi. Untuk range-nya, kita substitusikan setiap nilai x yang ada. Dari min 3 sampai 2 berarti kan ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Jadi semua itu kita substitusikan ke gx. Jadi di sini diambil x sama dengan min 3.
Masukkan G min 3 sama dengan 7 dikali min 3 dikurang 8. 7 kali min 3 berarti min 21 dikurang 8 sama dengan min 29. Jadi dapat untuk yang min 3 dapatnya pasangannya min 29 Y-nya. Lanjut sampai X sama dengan min 2, berarti G min 2, 7 kali min 2 kurang 8, 7 kali min 2 itu min 14 dikurang 8, min 22. X sama dengan min 1, berarti G min 1 sama dengan 7 dikali min 1 dikurang 8, 7 kali min 1 min 7 kurang 8 berarti min 15. Kita kerjakan sampai X sama dengan 2. Di sini ada G min 2 sama dengan 7 dikali 2 dikurang 8. 7 dikali 2, 14. Dikurang 8, 6. Setelah kita dapat semua nilai G yang sudah dimasukkan nilai X-nya atau nilai Y-nya, barulah kita dapat simpulkan bahwa rank atau daerah hasil dari fungsi ini adalah Y sedemikian sehingga Y besar, Y lebih dari sama dengan min 29 dan Y kurang dari sama dengan 6. Jadi kalau yang ada intervalnya berarti jawabannya itu menggunakan interval ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, yang ketiga kita masuk contoh soal fungsi yang berbentuk rasional. Berarti kalau rasional dia sudah memiliki syarat. Ingat tadi ya, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya jika dia berbentuk rasional, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan 5x ditambah 7 per 2x dikurang 8. Yang nama penyebut itu letaknya di bawah, berarti kita ambil untuk syaratnya 2x dikurang 8 tidak sama dengan 0. Selesaikan sampai dapat x. Jadi 2x tinggal, 0 tetap di kanan, negatif 8 pindah jadi positif 8. 2x sama dengan 2x tidak sama dengan 0 ditambah 8 itu 8. X tidak sama dengan 8 dibagi 2. X tidak sama dengan 4. Jadi di sini setelah kita dapat syaratnya X tidak boleh sama dengan 4, maka DF atau domain fungsinya X di mana X tidak sama dengan 4, X elemen bilangan real. Kemudian untuk menentukan rank atau daerah hasil, berarti tadi langkahnya harus kita inverskan. Jadi Y sama dengan, yang fx kita ganti dengan Y sama dengan 5x ditambah 7 per 2x dikurang 8. Kemudian ini kali silang, berarti Y dikali dengan 2x dikurang 8. Sedangkan 5x tambah 7 itu tetap ya, karena dia tidak ada pengalinya atau alias pengalinya 1. Berarti Y dikali 2x dikurang 8 sama dengan 5x ditambah 7. Kemudian Y dikali 2x berarti 2xy. Y dikali 8 berarti 8y. Karena tandanya negatif berarti juga negatif. Sebelahnya 5x ditambah 8. Kemudian di sini di kiri ada yang punya x, di kanan ada yang punya x. Jadi gabungkan semua yang ada X itu pindah ke sebelah kiri. Berarti 2XY tetap di rumahnya. Kemudian 5X. 5X ini pindah dia ke kiri. Karena dia 5X positif pindah jadi negatif 5X. 7 tetap di rumahnya. Kemudian negatif 8 pindah ke sebelah kanan jadi positif 8Y. Kemudian sama-sama ada X. Keluarkan X. Jadi X di luar, baru buka kurung, 2XY ketika X-nya kita keluarkan berarti tinggal 2Y. 5X ketika kita keluarkan berarti tinggal 5. Jadi di dalam kurung 2Y dikurang 5 sama dengan 7 ditambah 8Y. Kemudian X sama dengan X-nya tinggal berarti 7 ditambah 8Y dibagi 2Y dikurang 5. Jadi kita dapat inversnya pun bentuk rasional. Sehingga karena ini bentuk rasional atau bentuk pecahan, kita ambil penyebutnya sebagai syarat.
Jadi di sini penyebutnya 2Y dikurang 5 tidak boleh sama dengan 0. Jadi 2Y tinggal di sebelah kiri, 0 tetap, negatif 5 pindah jadi positif 5. 2Y sama dengan 0 tambah 5 berarti 5. Y sama dengan 5 bagi 2. 5 dibagi 2, tidak bisa, maka biarkan aja ya. Jadi di sini dapat rank fungsi Y sedemikian sehingga Y tidak boleh sama dengan 5/2 dengan Y elemen bilangan real. Jadi gitu cara menentukan domain dan rank dari fungsi rasional. Kemudian contoh yang keempat yaitu fungsi irasional. Irasional tadi berbentuk akar. Ingat ya, kalau berbentuk akar berarti syaratnya di dalam akar harus besar sama dengan 0. Jadi di sini dapat kita lihat fungsinya f(x) sama dengan akar dari 7x dikurang 28. Maka yang di dalam akar kita ambil 7x dikurang 7x dikurang 28 lebih dari sama dengan 0. Karena itu syaratnya untuk yang di dalam akar harus lebih besar daripada sama dengan 0 ya. Jadi 7x dikurang 28 besar sama dengan 0. 7x tinggal, 0 tetap di kanan. Negatif 28 pindah jadi positif 28. 7x lebih dari sama dengan 0 tambah 28, 28. X lebih dari sama dengan 28 dibagi 7. X lebih dari sama dengan 28 bagi 7, 4. Jadi dapat kita syaratnya X lebih dari sama dengan 4. Sehingga domain fungsinya dapat kita tulis X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 4 dengan X elemen bilangan real. Kemudian tadi untuk menentukan ranks berarti kita harus menentukan impulsnya ya. Jadi kita cari dulu impuls dari fx sama dengan akar 7x dikurang 28. Caranya ubah fx-nya menjadi y. Jadi y sama dengan akar dari 7x dikurang 28. Untuk menghilangkan akar berarti langkahnya kita kuadratkan. Kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Kalau y dikuadratkan jadinya y kuadrat. Akar dari 7x dikurang 8 dikuadratkan, akarnya hilang. Jadi tinggal di sebelah kanannya 7x dikurang 28. Ingat tadi kita harus menemukan x sama dengan. Jadi tukarkan posisi. 7x dikurang 28 sama dengan y kuadrat. Tinggalkan 7x di sebelah kiri. Y kuadrat di sebelah kanan. Negatif 28 pindah jadi positif 28. 7x sama dengan y kuadrat ditambah 28. X sama dengan y kuadrat ditambah 28 bagi 7. Kita lihat ini bentuknya bentuk rasional lagi kan? Ada pembilang, ada penyebut. Tetapi perhatikan di sini bahwa penyebutnya tidak ada variabel. Angka 7. 7 kan tidak ada variabel, 7 aja. Kalau 7x baru ada ya. Karena di sini penyebutnya itu tidak ada variabel, maka ini sama saja dengan bentuk fungsi kuadrat karena dia y kuadrat dan dia tidak memenuhi syarat dari rasional maupun irasional. Jadi rank fungsi sama dengan y sedemikian sehingga y adalah elemen bilangan real karena tidak ada syarat yang memenuhi ya, bukan rasional bukan irasional. Dan untuk contoh yang terakhir, baru contoh dari fungsi kuadrat. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 10x ditambah 3. Ingat tadi yang ada syarat hanya rasional dan irasional. Sedangkan kuadrat dan linear tidak ada. Berarti ini domain fungsinya mudah, yaitu x sedemikian sehingga x elemen bilangan real ya. Kemudian untuk menentukan ranks. Ranks ini kan tadi harus impuls. Untuk mengimpulskan dari x kuadrat dikurang 10x ditambah 3, ini cukup sulit. Jadi untuk cara cepatnya, kita gunakan rumus dari titik puncak. Jadi langkah pertama, kita cari titik puncak xp-nya.
XP itu rumusnya titik puncak X berarti min B bagi 2A. Di sini ingat, pada persamaan umum fungsi kuadrat, persamaannya tuh AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti di sini B-nya negatif 10. Substitusikan rumus min B, berarti negatif B-nya min 10 dibagi 2 dikali A. A-nya karena tidak ada ditulis koefisiennya, berarti ini 1. 2 dikali 1. Negatif kali negatif itu berarti 10. 2 kali 1, 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi kita jumpa titik puncaknya itu adalah 5. Substitusikan angka 5 ini ke fx. Jadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 10x ditambah 5. Jadi f5 sama dengan 5 kuadrat dikurang 10 kali 5 ditambah 3. 5 pangkat 2, 25. 10 kali 5, 50 ditambah 3. 25 dikurang 50 ditambah 3 hasilnya negatif 22. Jadi ingat, kalau misalnya sudah kita jumpa f yang disubstitusi atau nilai y-nya yaitu negatif 22, jadi kita tinggal bikin range fungsi sama dengan y sedemikian sehingga y lebih dari sama dengan negatif 22 dengan y elemen bilangan real. Jadi gitulah, ada 5 contoh dalam menyelesaikan, dalam menentukan domain fungsi dan range fungsi. Rasa ibu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.